Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita sudah menerima banyak kebaikan Tuhan dalam minggu ini. Mari kita siapkan hati kita akan mulai ibadah kita dengan satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Di hidup
Tuhan, kami ada di tempat ini, kami rindu memuji, menyembah Engkau ya Tuhan, karena kami sungguh mengasihi Engkau Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini, memberkati setiap kami, memenuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita nyanyikan satu pujian dengan penuh sukacita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita siapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian, Karya Terbesar. Tiada pernah
Kita akan mendengarkan firman Tuhan, saya serahkan kepada hamba-Nya. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang kami dapat menyapa seluruh jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Tentu doa dan harapan kami biarlah semua jemaat, semua diberkati, dijaga dan juga senantiasa berada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati kami, agar kami dapat mengerti, memahami, serta melakukan firman-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan, membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-56 sampai ayatnya yang ke-58. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 56 sampai ayatnya yang ke-58. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang pengorbanannya beriku kemenangan. Pengorbanan Yesus memberikanku kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekilas tentang 1 Korintus, kitab 1 Korintus yang kita baca, ditulis oleh Rasul Paulus tentunya kepada jemaat Allah atau kepada orang-orang Kristen yang ada di Korintus pada waktu itu. Bapak Ibu Saudaraku, adapun Korintus adalah merupakan sebuah pusat perdagangan yang kaya dan juga sangat strategis. Namun Bapak Ibu Saudaraku, ternyata keadaan moral di Korintus begitu mengkhawatirkan, begitu jauh dari standar firman Tuhan, sehingga bagi Paulus ini merupakan kesempatan bagi dia untuk memberitakan tentang Mesias kepada orang-orang yang ada di Korintus pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, adapun maksud dan tujuan dari Rasul Paulus menulis surat ini, 1 Korintus ini adalah karena adanya perpecahan di antara jemaat pada waktu itu, dan juga karena ada pengaruh Yudaisme. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku, alasan yang kedua, karena Rasul Paulus sedang menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu. Kemudian alasan yang ketiga adalah sebagai bentuk kekhawatiran Paulus terhadap keadaan jemaat di Korintus yang begitu memprihatinkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, yang menarik adalah Paulus sedang mengingatkan jemaat di Korintus bahwa sengat maut ialah dosa. Bahkan kalau kita perhatikan dalam Roma pasal 6 ayat 23, firman Tuhan berkata upah dosa ialah maut. Namun oleh karena pengorbanan Yesus Kristus, Allah telah memberikan kemenangan bagi orang yang percaya. Karena pengorbanan Yesus, karena kematian Yesus di kayu salib, Allah telah memberikan kemenangan bagi orang yang percaya. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku, oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib, sengat maut, dosa tidak lagi menjadi bagian dalam kehidupan orang yang percaya, karena Yesus Kristus telah membayar lunas setiap dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, oleh karena pengorbanan Yesus, Allah memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya. Artinya apa? Artinya adalah bahwa kemenangan yang kita peroleh, kemenangan yang kita raih
Kemenangan yang kita dapatkan bukan karena hasil usaha kita, tetapi semata-mata karena karya Kristus di Kalvari, karena karya Kristus yang mati untuk menebus dosa-dosa kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kristus telah mati untuk menebus dosa kita, sehingga kita tidak lagi turut dihukum, sehingga dosa-dosa kita diampuni. Bahkan kematian Tuhan Yesus telah memberikan kemenangan bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Puji Tuhan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa respon kita sebagai orang yang percaya akan pengorbanan Yesus Kristus? Apa respon kita sebagai orang yang telah menerima kemenangan dari Allah? Itu sebabnya Bapak Ibu saudaraku, Rasul Paulus memberi nasihat ini kepada jemaat Tuhan di Korintus agar mereka memiliki sikap yang benar tentang pergumulan, tentang ajaran-ajaran yang palsu, tentang berbagai macam ajaran-ajaran yang begitu mengguncang iman mereka pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan belajar apa respon orang yang telah mengalami kemenangan oleh karena anugerah Allah. Apa respon orang yang mengalami yang telah ditebus oleh darah Yesus. Yang pertama, kalau kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-58, respon yang pertama adalah berdirilah teguh. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, Paulus mengingatkan jemaat Tuhan di Korintus agar mereka tetap berdiri teguh atau tetap yakin akan Injil, akan kabar baik yang telah diberitakannya kepada jemaat Tuhan pada waktu itu, agar mereka orang-orang Korintus tetap menerima dan tetap percaya akan kabar baik yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada mereka, sesuai dengan 1 Korintus pasal 15 ayat yang pertama. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, Paulus menyampaikan Injil kepada mereka dan mereka menerima dan percaya akan Injil itu. Nah, Injil itu adalah bahwa Yesus telah mati menebus dosa-dosa manusia. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian itu. Kemudian Bapak Ibu saudaraku, dia naik ke surga. Dan kelak dia akan datang kembali untuk menjemput setiap orang yang percaya kepada dia. Berita Injil adalah berita keselamatan, karya keselamatan yang Yesus telah nyatakan, yang telah Yesus berikan, yang telah Yesus kerjakan kepada kita semua. Oleh karena kematian Yesus Kristus, kita diampuni. Oleh karena kematian Yesus Kristus, kita dimaafkan. Karena kematian Yesus Kristus, kita memperoleh keselamatan. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di zaman sekarang ini, ada banyak orang-orang Kristen yang rela meninggalkan Tuhan, yang rela menyangkal iman kepada Yesus karena terpengaruh oleh berbagai macam keadaan. Iman mereka tidak berdiri teguh, gampang goncang, gampang ambruk, karena mereka tidak berdiri teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan untuk kita agar kita senantiasa tetap berdiri teguh, tetap yakin akan keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Walaupun banyak orang mulai bertanya-tanya tentang iman kita, walaupun banyak orang mulai mencibir tentang iman kita, tetapi firman Tuhan mengajak kita agar kita tetap berdiri teguh, tetap percaya akan Injil Kristus yang telah mati, yang Yesus yang telah mati menebus dosa-dosa kita. Tetap berdiri teguh, jangan terombang-ambing, tetap percaya, tetap yakin akan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Yang kedua adalah sesuai dengan ayat yang ke-58 tadi, respon yang kedua adalah jangan goyah. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, Paulus juga meminta jemaat Tuhan di Korintus agar mereka jangan goyah, tetap beriman, tetap percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit itu. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, Rasul Paulus memberikan nasihat ini kepada jemaat Tuhan di Korintus karena ada beberapa jemaat Tuhan di Korintus yang tidak dapat menerima akan kebangkitan orang-orang mati. Sesuai dengan 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-12.
Itu sebabnya Rasul Paulus memberi sebuah nasihat kepada mereka agar mereka tetap percaya, jangan goyah bahwa Yesus telah mati dan bangkit kembali. Itu sebabnya ada pengharapan bagi kita orang percaya, kelak kita juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, Roma pasal 1 ayat 4 firman Tuhan berkata, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Alkitab jelas berkata bahwa menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita namanya. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita perhatikan Yohanes pasal 2 ayat 19 firman Tuhan berkata, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ini merupakan sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan, bahwa ketika dia mati, maka pada hari yang ketiga dia akan bangkit kembali. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, milikilah iman yang tidak tergoyahkan. Meskipun banyak orang mulai bertanya-tanya tentang iman kita, mungkin banyak orang seberang atau orang-orang lain yang tidak seiman dengan kita mulai meragukan tentang ketuhanan Yesus kita. Mungkin banyak orang juga mulai mengkhawatirkan tentang siapa Tuhan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, mari jangan goyah, tetap percaya bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan, di dalam Yesus ada hidup, di dalam Yesus ada keselamatan. Itu sebabnya jangan goyah, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, jangan pernah ragu akan janji Tuhan, karena Tuhan Yesus telah mati untuk menebus dosa kita. Dia bangkit pada hari yang ketiga, lalu dia naik ke surga. Dan kelak Bapak Ibu Saudaraku, kita juga akan mengalami kebangkitan yang datang dari Tuhan. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, alasan atau respon yang ketiga adalah giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, sesuai dengan ayatnya yang ke-58 tadi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, ternyata Rasul Paulus meminta jemaat Tuhan di Korintus untuk tetap berdiri teguh kepada Tuhan, kepada Injil Yesus, kepada berita keselamatan itu. Kemudian juga Rasul Paulus meminta agar jemaat Tuhan di Korintus tidak goyah imannya, bahwa ternyata ada kebangkitan di dalam Yesus. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus juga meminta, mengingatkan jemaat Tuhan agar mereka senantiasa giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab Alkitab berkata, sebab persekutuanmu tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus memberi nasihat yang luar biasa kepada jemaat Tuhan di Korintus. Di dalam perpecahan, di dalam banyaknya arus pengajaran-pengajaran Yudaisme pada waktu itu, mereka senantiasa dikuatkan oleh Rasul Paulus agar mereka tetap senantiasa giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan, giat selalu melayani Tuhan. Sebab setiap persekutuan mereka kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, Tuhan Yesus telah mengerjakan keselamatan bagi kita. Kematiannya di kayu salib menjadi bukti bahwa Yesus telah menyelamatkan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan kematian Tuhan Yesus Kristus telah menjamin kemenangan bagi kita. Dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga. Ini merupakan sebuah jaminan, dan Allah memberikan karunia kemenangan itu bagi kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudaraku, marilah kita selalu giat di dalam pekerjaan Tuhan, senantiasa giat melayani Tuhan,
Sebab apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, oleh karya Kristus di Kalvari, oleh karena karya Kristus, Allah telah memberikan kemenangan bagi kita. Kita diperdamaikan dengan Allah. Oleh karena karya Kristus, kita tidak lagi mengalami sengat dosa, karena Kristus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Itu sebabnya tetaplah teguh, percaya kepada Injil Tuhan. Jangan goyah, tetapi yakin akan kebangkitan bagi orang-orang yang percaya. Dan senantiasa giat di dalam pekerjaan Tuhan sampai Tuhan datang, sampai Tuhan panggil kita pulang. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat karya salib-Mu, buat kematian-Mu, buat korban-Mu yang telah begitu luar biasa, sehingga kami diampuni, dosa kami diampuni, kami diperdamaikan dengan Allah, sehingga kami tidak mengalami lagi sengat dosa, tidak mengalami lagi hukuman dosa, karena Yesus sudah menggantikannya. Dan kami juga bersyukur oleh karena Tuhan Yesus anugerah kemenangan telah Allah berikan untuk kami semua. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat karya-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.